Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Dayuslama, NIM 1701011025, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan obat-obat sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang bekerja secara tak sadar atau yang bekerja tanpa perintah. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom juga disebut sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf simpatik: 1. Agonis adrenergik atau simpatomimetik, agonis adrenergik langsung, agonis adrenergik tidak langsung, inhibitor MAO atau monoamin oksidase, inhibitor COMT. Yang kedua, antagonis adrenergik simpatolitik, alpha blocker, beta blocker. Selanjutnya, agonis adrenergik atau simpatomimetik, agonis adrenergik langsung. Obat yang termasuk tipe ini langsung berkaitan pada reseptor adrenergik sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Misal, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa beta 1. 2. Epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa beta 1 beta 2. Ketiga, isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 beta 2. Yang pertama, norepinefrin. Interaksi norepinefrin dengan obat lain menyebabkan tekanan darah melonjak secara tiba-tiba dan terlalu tinggi atau krisis hipertensi jika digunakan bersamaan dengan obat depresi jenis penghambat enzim monoamin oksidase (MAOI). Berisiko menimbulkan gangguan irama jantung jika digunakan dengan gas bius, misalnya halogen. Efek samping bengkak dan memar di lokasi suntik, sakit kepala, gelisah, gangguan irama jantung, kematian jaringan, sesak napas. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Arestin, Epinor, Raypas, Pascon. Yang kedua, epinefrin. Interaksi obat dapat terjadi gangguan irama jantung. Epinefrin digunakan bersama dengan cisapride, indapamid, dan quinidin. Peningkatan tekanan darah jika digunakan bersama linezolid. Efek samping: berkeringat, mual, muntah, gelisah, pusing, gangguan irama jantung, gangguan pernapasan, lemas, kulit pucat. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: Pinep. Yang ketiga, isoproterenol. Interaksi obat ketika diminum bersama dengan antidepresan, inhibitor monoamina oksidase, efek isoproterenol dapat meningkat. Ketika diminum bersama dengan obat-obatan berikut, risiko gangguan irama jantung meningkat: digoxin, guanetidin, metildopa, antidepresan trisiklik. Efek samping: sakit kepala, peningkatan aliran darah ke kulit di wajah, gemetar biasanya dari tangan atau tremor, berkeringat, jantung yang berdetak lebih kencang dari biasanya, palpitasi. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: sutalol. Yang kedua yaitu agonis adrenergik tidak langsung, menghambat reuptake. Jika Ne banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake, masuk kembali ke sel saraf semula dan disimpan dalam granul. Penghambat MAO, monoamin oksidase, karena MAOI lah yang mengaktifasi
neurotransmitter menyebabkan pelepasan NE atau norepinephrine. Yang pertama yaitu efedrin. Interaksi obat. Penggunaan efedrin bersama dengan obat paroxetin dapat menyebabkan serotonin sindrom, yaitu lonjakan kadar serotonin mendadak yang dapat mengakibatkan agitasi, nyeri kepala, hingga halusinasi. Efedrin bersifat antagonis jika digunakan bersama penghambat alfa atau beta. Efek samping: hipertensi, takikardia, aritmia, nyeri dada, infak miokard, bronkidilatasi, edema paru, apnea, mual dan muntah. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: OBH kombi batuk plus, rasa mentol, rasa madu. 2. Amfetamin. Interaksi obat meningkatkan risiko meningkatnya tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta, meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptyline. Efek samping: mulut kering, mual, muntah, diare, sembelit, kram perut, kehilangan nafsu makan. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: amfetamin, antagonis adrenergik simpatolitik, obat yang memblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme menurunkan rasa simpatetik dari otak, memblok reseptor adrenergik, dan menurunkan pengeluaran PE atau norepinephrine. Yang pertama yaitu alpha blocker. 1. Fetolamin. Interaksi obat: alprazolam, albuterol, epinefrin, efedrin, sildenafil, tadalafil, vardenafil. Efek samping: pusing, tekanan darah rendah, detak jantung tidak beraturan, berkeringat, dan nyeri dada. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: fetolamin. 1. 2. Proprazolin. Interaksi obat: acebutolol, aprenolol, atenolol, cobihistat, tadalafil. Efek samping: detak jantung cepat atau berdebar atau dada berdebar, perasaan seperti Anda akan pingsan, kesulitan bernapas, pembengkatan di tangan dan pergelangan kaki atau kaki, dan ereksi penis yang menyakitkan yang berlangsung 4 jam atau lebih. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: prazosin. 3. Yaitu yohimbin. Interaksi obat menggunakan yohimbe bersama dengan clonidin atau catapres dapat menurunkan efektivitas clonidin atau catapres. Yohimbe mengandung bahan kimia yang disebut yohibin. Yohibin dapat menurunkan efektivitas guanabes atau bietensin. Efek samping: dosis rendah yohibin dapat menyebabkan agitasi, tremor, masalah tidur, kecemasan atau agitasi, tekanan darah tinggi. Dosis tinggi yohibin dapat menyebabkan lain kesulitan bernapas, kelumpuhan, tekanan darah sangat rendah, masalah jantung, dan kematian. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: yohibin HCl. 2. Beta blocker. Yang pertama itu propranolol. Interaksi obat menyebabkan perubahan irama dan detak jantung atau perubahan kekuatan otot jantung jika dikonsumsi bersama dengan amiodaron atau antagonis kalsium. Beresiko menimbulkan depresi jika dikonsumsi secara berkelanjutan dengan obat reserpin. Efek samping: mual dan muntah, konstipasi, diare, kram perut, insomnia, impotensi. Contoh sediaan beredar di pasaran: propranolol, parmadral, diblok. Yang kedua itu acebutolol. Interaksi obat pemberian bersama dengan penghambat prostaglandin sintase misalnya indomethacin dapat mengurangi efek hipotensi obat-obat golongan beta blocker. Efek antihipertensi obat beta blocker adenoreceptor blocking agent menurunkan jika digunakan bersama dengan golongan NSAID. Efek samping: sesak, batuk, faringitis, gangguan penglihatan, sakit mata, perut kembung, dispepsia, nyeri perut. Contoh sediaan yang beredar di pasaran: acebutolol. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatik. Yang pertama yaitu agonis cholinergic atau cholinomimetic, yaitu
pertama agonis kolinergik langsung, kedua kolinesterase inhibitor. Yang kedua antagonis kolinergik atau kolinolitik. Pertama antagonis muskarinik, kedua ganglionik blocker, ketiga neuromuskular blocker. Selanjutnya antagonis kolinergik langsung. Satu, golongan ester memiliki bentuk yang hampir mirip dengan struktur asetilkolin. Namun, obat golongan ini lebih tahan terhadap pendegradasi asetilkolin esterase karena efek obatnya dapat bertahan lama. Contoh, karbakol, metakolin, dan betanekol selektif untuk reseptor muskarinik. Yang kedua, golongan alkaloid berasal dari tanaman sehingga tidak dapat dimetabolisme oleh enzim asetilkolinesterase. Contoh arekolin, muskarin, dan pilokarpin. 3. Golongan nikotin untuk terapi membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok. Kolinesterase inhibitor atau menghambat kerja enzim asetilkolinesterase. Yang pertama, inhibitor reversibel menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilkolinesterase. Namun setelah waktu tertentu kompleks tersebut bisa lepas sehingga kadar asetilkolin akan meningkat. Biasanya digunakan untuk penyakit yang kadar asetilkolinnya turun seperti Alzheimer, myasthenia gravis, demensia. Obatnya hydroponium digunakan untuk diagnosis apakah pasien menderita myasthenia gravis atau penyakit autoimun di mana ototnya lemah. Yang kedua, neostigmin dan pyridoxine untuk terapi secara peroral. Inhibitor irreversibel, ini bukan obat, mempolimerisasi enzimnya sehingga enzim teraktivasi. Namun sayangnya mereka kurang selektif dibanding golongan di atas sehingga bisa menghambat berbagai enzim yang ada serinenya. Jika asetilkolinesterase dihambat kuat, maka kadar asetilkolin akan meningkat karena tidak ada yang mengaktifasi. Akibatnya seolah-olah otot terasa kuat dan juga berkeringat berlebihan. Biasanya golongan senyawa ini digunakan pada insektisida. Yang lebih bahaya adalah senyawa organofosfat bisa menembus semua membran, kulit, bahkan barel darah otak. Selanjutnya, antagonis kolinergik kolinolitik. Pertama, antagonis muskarinik, di mana obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contoh, atropin, skopolamin, mencegah motion sickness. Pusat mual diatur oleh H-muscarinic, di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimenhidrinat. Ipatropium, bronkodilator, mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem saraf parasimpatik, dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem saraf simpatik. Yang kedua, ganglionik blocker, memblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. Yang ketiga, neuromuskular blocker, memblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik di sel otot atau spesifik sehingga menghasilkan relaksi otot. Contoh, tubucurare, racun yang biasanya ada di ujung anak panah orang Indian sehingga musuh yang terkena akan lumpuh. Dan trolen, mengobati malignan hipertemia. Baiklah, terima kasih. Itulah dari presentasi saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.